Ananda Agustian Lubis mempunyai hobi melalang buana ke alam bebas. Apa sih yang dilakukan oleh Nanda sehingga tertarik untuk melalang buana di alam bebas ini? Pertama waktu masih SMA, SMP, SMA sudah mulai suka, tapi cuma sekedar suka. Terus kuliah, terus berjalan. Nah, ketika selesai kuliah, karena kemarin kuliah sambil bekerja, jadi pas setelah tamat mengalami titik jenuh atau bosan saat kuliah. Nah, selesai kuliah mendapat tawaran terlebih dahulu ke Sinabung, terus akhirnya resign dari kantor. Dari resign itu sebulan di Sinabung, balik ke Lahat, terus izin dulu sama orang tua untuk tidak bekerja dulu atau izin bermain. Ya, jadi selama pulang dari itu memang tidak bekerja sama sekali. Nah, selang waktu berjalan karena senang, terus hobi, terus tidak adanya pekerjaan, akhirnya coba tetap bergelut di bidang ini. Kemarin buat Dangau Adventure. Dangau Adventure itu sendiri adalah rental alat camping atau sewa alat camping, dimana kalau dulu saat mendaki kita atau kawan-kawan yang lain itu terkendala masalah peralatan dan perlengkapan. Nah, bingung di mana mencari teman ke sini ke situ, kadang susah. Nah, tercetus disitulah karena hobi terus bisa membantu kawan-kawan, kita buka jasa layanan rental alat camping atau sewa alat camping. Oke, sebelum kita membahas lebih dalam lagi tentang Dangau Adventure, tertarik dengan tadi yang dibilang oleh Kak Nanda, berhenti bekerja atau resign di dalam pekerjaan karena menikmati dengan bermain di alam bebas itu. Apa yang membuat Kak Nanda itu memutuskan untuk berhenti? Kalau dibilang memutuskan untuk berhenti bekerja, mungkin karena panggilan hati saja, karena senang, karena hobi, terus agar tetap terus bermain, berarti kan kita harus mendapat penghasilan kan, harus ada income. Nah, terus coba belajar berdasarkan pengalaman tadi, berdasarkan hobi juga, kita coba baca beberapa peluang lah di sini. Yang dari sekedarnya ingin ngebantu kawan-kawan untuk bisa berkegiatan di alam bebas, ternyata peluang di sini semakin kesini semakin ada. Ya walaupun mungkin di Sumselnya sendiri belum sereguler atau belum seaktif seperti di pulau-pulau yang lain macam wisata-wisata alam bebas ini. Izin ke orang tua untuk berhenti bekerja, apa sih tanggapan awal orang tua ketika mendengar hal tersebut? Nah, sebenarnya waktu mengambil keputusan waktu resign itu ada tawaran ke Sinabung kan. Kalau untuk ukuran anak muda kemarin di finance sudah cukup lah kemarin, dari gaji yang UMR, terus ada bonus, ada tunjangan, beberapa fasilitas. Terus karena ada tawaran itu, kemarin sempat bingung, sempat mikir, akhirnya mutusin resign. Tanggapan pertama sekali dari orang tua ya kesal dan marah. Tapi di sini saya luruskan niat lagi kan untuk ke sana berhenti. Karena karena basicnya memang senang di volunteer dengan noper juga di KSR kan, di PMI, di kampus. Nah, niatnya memang hanya ingin menolong kawan-kawan atau yang terkena dampak letusan Gunung Sinabung. Nah, di situ niat itu pengen menolong dan mikirnya gini, ini kesempatan tidak dua kali. Kalaupun aku harus ke situ lagi, tidak mungkin aku mengharapkan Gunung Sinabung meletus lagi baru aku ke sana lagi. Itu yang pertama, niatnya memang pengen menolong. Terus sebagai relawan, ya inilah yang aksi yang paling nyata kan, panggilan hati tadi. Nah, terus yang kedua, secara garis keturunan kan kakak ada darah Sumatera Utara, dan saat itu memang belum pernah ke Sumatera Utara. Nah, niatnya pengen menginjakkan kaki di Sumatera Utara, walaupun bukan di kampung halamannya kakak sendiri kan. Nah, dari situ akhirnya orang tua coba paham dan ngerti. Yang jelas pesan dari orang tua dulu, kebetulan kalau ibu sih sempat ngomel, sempat marah, kesal, tapi kalau bapak cukup mengerti lah. Nah, pesannya sendiri seperti ini, kamu bebas mau ngapain di sekolah itu sudah, di kuliah sudah, berarti tinggal tanggung jawab kamu. Bapak atau ibu tidak bisa kasih uang lagi. Nah, kamu harus pintar-pintar lah cari peluang atau ini. Semuanya diserahkan dengan kamu, kayak seperti ngambil keputusan ini juga kan atas keinginan kamu, jadi resikonya harus dipertimbangkan. Nah,
dari situ ya mulailah oke ya kan, jadi nggak minta uang lagi kan. Dan akhirnya memutuskan untuk mengambil keputusan yang sangat serius, yaitu berhenti bekerja. Mungkin banyak feedback yang lebih didapatkan dari main sambil main, hingga akhirnya membuat suatu manajemen mungkin, yaitu Dangau Adventure. Gimana langkah awal kemarin untuk membentuk Dangau Adventure tersebut? Sebenarnya Dangau sendiri, tapi kan di sini kakak juga aktif dengan kawan-kawan di Lahar Rafting nih, yang memang menjalani jasa tourism untuk tamu. Nah, selain situ baru ngebentuk Dangau. Dangau sendiri tidak ada tujuan lain membantu, yang penting punya saving uang, bisa dimanfaatkan, tidak habis dengan cuma-cuma. Tujuannya seperti itu. Nah, semakin berjalan itu ternyata peluang itu ada, apalagi pas di 2015 itu semenjak ada salah satu program tayangan TV yang memang booming, kita sebut My Dream Adventure, yang cukup booming, dan alhamdulillah waktu itu Dangau-nya sendiri itu mendapat kepercayaan untuk menghandle semua logistik, semua perlengkapan dari tim My Adventure. Nah, dari situ setelah acara itu booming, kebetulan dapat suasana yang bagus di Bukit Besak dengan tim mereka. Pas itu tayang, setelah itu wah, itu membludak, orang-orang datang ke Bukit Besak, dan rental waktu itu cuma Dangau Adventure. Mungkin untuk di Sumsel itu mungkin kita yang pertama untuk rental. Nah, tapi di sini mungkin sebelumnya sudah ada, tapi cuma batas teman ke teman, komunitas ke komunitas, atau organisasi ke organisasi. Dangau buka umum, jadi membludak kan di situ. Nah, terus coba lihat income yang masuk. Wah, ini harus diseriusin, jadi harus ditata, terus baru disusun manajemennya, terus uangnya bisa untuk peremajaan alat. Nah, sampai seterusnya sampai sekarang alhamdulillah 2020 mungkin sudah 5-6 tahun lah Dangau Adventure. Nah, dari sana setelah berjalan di rental alat, ternyata kebutuhan orang-orang berwisata ke alam bebas semakin meningkat kan. Jadi dari situ kita coba siapkan jasa guide, jasa porter, terus kita coba olah outing atau fun game outbound bersama kawan-kawan di Dangau-nya sendiri. Dangau Adventure yang awalnya cuman sekedar rental alat outdoor, dan akhirnya membentuk manajemen, dan sudah banyak sekali sesuatu yang dibuat di dalam manajemen Dangau Adventure sendiri, seperti penyediaan alat outdoor, penerimaan jasa guide, dan juga outbound. Itu banyak hal yang dilakukan di manajemen Dangau Adventure, sehingga membuat tema main sambil main. Itu main sambil main itu apa sebenarnya? Dari artinya juga Dangau itu kan tempat istirahat, artinya adventure itu petualangan. Nah, harapan kita memang dari awal Dangau ini sebagai tempat kawan-kawan yang hobi berkegiatan atau hobi berpetualang. Nah, jadi memang kalau tadi disebut manajemen mungkin belum seperti CP atau berbentuk perusahaan, tapi lebih ke komunitas dan pegiat. Dan oleh itu kita sebutnya bukan sebagai tamu, konsumen atau apa, tapi kita sebutnya teman main, kawan main, atau main bareng lah istilahnya kan. Jadi biar lebih akrab, lebih dekat, jadi kita main. Nah, kerja main itu juga sendiri, pada dasarnya setiap orang pasti senang bermain, baik itu tua atau muda, kecil atau dewasa, itu senang bermain. Nah, di sini kita coba kemas konsep bermain itu dengan sistem yang lebih bagus, mungkin seperti macam outbound game. Nah, di outbound itu kita kemas fun game pada dasarnya tadi, karena sifat dasarnya orang suka bermain. Coba kita kemas, kita konsep, terus itu juga bisa jadi salah satu pekerjaan juga untuk kita, untuk kawan-kawan, untuk mengisi waktu luang. Dan kita siapin wadahnya, misal kayak gini, mungkin karena sudah dewasa, kalau mau main atau teriak-teriak sembarangan mungkin kita tensin. Tapi kalau ada wadahnya seperti outbound, memang kita siap set lokasinya, peralatan gamenya ada, ini gamenya ada, dia berkecimpung di sana, dia bebas melakukan, dan orang pasti bakalan senang. Konsepnya seperti itu sih, main kerja main, berarti lebih banyak bermainnya daripada bekerja. Walaupun lebih banyak bekerja, tapi main tadi sambil bekerja dan menghasilkan. Ya, berarti itu yang dinamakan main kerja main. Di Dangau Adventure itu menyediakan jasa untuk guide, ya, tour guide. Yang saya tahu itu untuk guide sendiri itu bukan orang yang sembarangan, apalagi pemandu untuk mendaki gunung. Apa saja sih syarat untuk menjadi seorang pemandu atau guide itu sendiri, atau setiap orang itu bisa menjadi guide?
Sebenarnya di sini kalau untuk jasa guide, terutama layanan gunung, itu semua orang boleh. Tapi harus pada dasarnya itu satu, kita mempunyai keterampilan dulu lah. Kita mempunyai pengetahuan kalau di gunung atau wisata alam bebas, kita harus paham dulu tentang wisata gunung atau wisata alam bebasnya, atau kita paham medan, terus kita mengerti beberapa teknik atau ilmu misal semacam navigasi. Terus kalau memang ada trouble, kita tahu setidaknya kita mempunyai basic training pertolongan pertama gawat darurat kan. Nah, terus kalau memang pengen benar serius, kayak seperti jasa pemandu gunung ini ada yang menaungi, yaitu Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia. Nah, alhamdulillah di Dangau Adventure-nya sendiri itu sudah ada pemandu atau guide yang tersertifikasi oleh pemerintah secara resmi. Nah, itu disertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi lewat lembaga sertifikasi profesi. Nah, jadi itu resmi. Itu kita mempunyai lisensi, terus tuh secara profesional kita memang bekerjanya di bidang itu. Jadi tidak sembarangan. Dangau Adventure sendiri yang sudah menyiapkan jasa untuk guide, berarti memang orang-orangnya sudah tersertifikasi untuk guide sendiri. Oke, nah jadi berbicara tentang alam, karena memang Dangau Adventure ini sudah menjadi wadah untuk kita semua. Itu kita ke wisata alam, mungkin wisata alam yang ada di Kabupaten Lahat. Nah, itu banyak sekali wisata seperti gunung, bukit, ataupun curug-curug yang ada di Kabupaten Lahat. Itu bagaimana Kak Nanda sendiri melihat peluang yang seperti itu? Nah, sebenarnya dengan banyaknya, sebenarnya kita di Lahat ini diuntungkan dengan kondisi alam yang memang benar-benar bagus. Nah, seperti tadi kan, ada Noper, air terjun banyak. Kita mungkin Lahat lewat dunia pariwisata ingin mengajukan sebagai kabupaten yang mempunyai air terjun terbanyak 100 atau 200 kan. Terus ada beberapa lagi tempat-tempat wisata. Nah, di sini itu sangat bagus dan menjadi peluang untuk kawan-kawan. Misal seperti di air terjun, beberapa masyarakat desa kan di situ bisa mendapatkan penghasilan tuh. Penghasilan dari harga tiket masuk, dari mungkin parkir, terus jual makanan atau minuman. Syukur-syukur bisa menjual merchandise. Jadi setiap orang yang datang itu punya oleh-oleh atau punya kenangan untuk dibawa pulang. Nah, tapi di sini juga harapannya untuk kawan-kawan yang hobi berwisata atau teman-teman yang mengelola wisata, masalah sampah itu harus kita jaga bersama-sama. Jadi kadang kan banyaknya wisata itu memperbanyak sampah juga karena belum banyak sadar akan kebersihan. Banyaknya wisata alam yang ada di Kabupaten Lahat itu yang saya tahu sangat banyak itu open trip yang disediakan oleh orang-orang. Nah, jadi apakah kakak sebagai pemandu atau guide wisata-wisata alam, Dangau Adventure sendiri itu juga menyediakan open trip atau tidak? Nah, kalau untuk open tripnya sendiri, nah memang sekarang lebih lagi banyak kawan-kawan atau penggiat-penggiat yang melakukan open trip. Nah, tapi kalau Dangaunya sendiri, mungkin kebetulan memang kemarin sempat buat beberapa open trip, misal kayak yang tahun belakang itu Dempo, Agustus bagus, terus ada di Bukit Nusa juga. Nah, tapi semakin kesini arah open trip ini semakin tidak terkendali. Nah, terus dari kawan-kawan yang mengadakan jasa open trip juga terkadang dari segi safety-nya mungkin kurang diperhatikan karena dengan biaya yang murah, yang penting dapat tamunya banyak, terus tuh bisa jalan gratis. Nah, konsep seperti ini yang salah. Sebenarnya sah-sah saja dengan open trip. Nah, tapi semakin kesini kalau di kitanya sendiri itu kurang berkeinginan lah untuk buat open trip karena banyak persepsi-persepsi yang salah dari kawan-kawan. Nah, dari mulai harga yang sangat minim dibuat, misal kayak ke Bukit Nusa itu cuma 100.000 yang dia dapat perlengkapan peralatan transportasi makan. Nah, di situ kan kita bisa nilai secara standarnya seperti apa, apakah cukup atau tidak untuk tamunya, krunya berapa, atau orang hanya sekedar bayar atau gimana. Nah, di sini kalau untuk jasa layanan trip kita tetap menyediakan, tapi tidak berupa open trip, tapi mungkin sifatnya lebih ke private trip. Nah, private trip. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin bermain bareng atau main bareng kita atau ingin menggunakan jasa kita bisa layani dengan jasa private trip. Jadi kawan-kawan silakan kontak, tinggal lagi berapa budget kawan-kawan itu bisa kita sesuaikan. Jadikan open trip sebagai private trip itu untuk demi menghindari hal-hal yang seperti yang kan Anda jelaskan tadi.
Ya karena pada dasarnya itu tadi, membuat open trip atau trip perjalanan untuk di alam bebas itu tidak main-main. Jadi faktor resiko juga harus kita perhatikan. Oke, mungkin 1-2 kali kawan-kawan yang buka open trip atau teman-teman yang ikut open trip dengan pertimbangan harga murah, mungkin 1-2 kali aman. Tapi pada saat ketiga kali atau ada trouble, ada musibah, itu mentok bakalan di situ. Karena pada dasarnya seperti ini, berkegiatan di alam bebas itu faktor bahayanya jelas ada di depan mata. Ada beberapa faktor bahaya yang memang harus kita siapkan. Nah, bahaya itu sendiri itu bisa dari bahaya subjektif atau dari perilaku manusia itu sendiri. Bahaya objektif itu dari luar manusia atau dari kondisi alam. Nah, yang ketiga yang harus paling siap itu unpredictable danger atau bahaya yang tidak diduga. Misal kita melakukan perjalanan kena hujan atau kena badai atau kena apa, itu harus kita persiapkan. Nah, jadi kawan-kawan yang buka open trip juga harus menyiapkan itu. Dan setahu saya di sini juga kawan-kawan yang buka open trip itu belum banyak yang menggunakan lisensi sebagai asosiasi pemandu gunung. Nah, alangkah lebih bagusnya kawan-kawan yang buka open trip, ayo gabung juga di asosiasi pemandu gunung dan daftarkan diri. Jadi secara hukum lebih legal dan lebih aman. Jadi benar tadi yang dijelaskan oleh Kak Nanda, bahwasannya banyak bahaya-bahaya yang terjadi ketika kita melakukan perjalanan di alam bebas. Nah, jadi apa saja sih bahaya yang sering terjadi ketika kita melakukan perjalanan tersebut? Bahaya-bahayanya sendiri itu ada beberapa bahaya. Misal kita tersesat di gunung, terus itu hipotermia atau terkilir karena medan yang berat. Makanya di sini untuk meminimalisir bahaya itu kita memang harus melakukan perencanaan dengan matang, menyiapkan peralatan dengan baik agar kita bisa meminimalisir resiko itu. Nah, kalaupun memang terjadi, kita harus tahu bagaimana cara mengatasinya. Misal seperti hipotermia atau kedinginan, hilangnya konsentrasi saat di cuaca dingin. Nah, itu hal pertama yang kita lakukan, apalagi kita sebagai pemandu atau yang penyedia jasa open trip, kita harus tahu. Yang pertama, kita jangan panik dengan melihat keadaan orang yang seperti itu. Lakukan beberapa langkah. Misal kayak hipotermia itu, mungkin kita ganti bajunya, kita beri dia sleeping bag atau kantong tidur, terus baru melakukan upaya-upaya untuk menghangatkan kondisi badan yang terkena hipotermia tadi. Paling seperti itu contoh yang paling kecil. Banyak sekali yang kita dapatkan dari pembicaraan kita hari ini tentang wisata alam dan tentang bagaimana caranya kita harus safety ketika kita melakukan perjalanan di alam bebas. Nah, apa sih pesan dari Kak Nanda sendiri untuk orang-orang yang ingin melakukan perjalanan ke alam bebas? Nah, kalau pesan-pesannya sendiri, yang pertama, kawan-kawan harus memang menyiapkan fisik dan mental saat bermain. Nah, terus pahami dengan beberapa ilmu pengetahuan mengenai kegiatan atau alam terbuka atau teknik hidup di alam terbuka dan manajemen perjalanan di alam terbuka. Setelah itu harus diperhatikan juga, jangan membuang sampah sembarangan dan stop vandalisme. Paling itu. Kak Nanda sendiri akan sampai kapan sih akan terus bergelut di bidang alam bebas ini? Kalau ditanya sampai kapan, karena ini berhubungannya dengan hobi, dengan kesenangan, terus berhubungannya juga dengan kondisi badan, ya sampai saya tidak bisa lagi melakukannya. Berarti tidak ada ukuran sampai kapannya ya? Ya. Ketika kita masih bisa melakukan, akan terus dilakukan. Terus dilakukan. Oke, itulah perbincangan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Kak Nanda sudah hadir. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Main ke alam bebas, jangan lupa safety dan rencanakan perjalananmu. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.